parkir tinggal tidur. Gede itu parkir lagi. Kecuali kalau moral begitu sudah bisa dihapuskan di Aceh, baru mudah kita membuat pariwisata yang maju. Jadi di sini ingin dikatakan bahwa saya titik nol itu tidak bisa menjadi penanda munculnya Islam pertama. Epigraf batu-batu tadi pun, baik batu di Pandi maupun di mana-mana, itu juga sudah bisa menjadi bukti. Namanya juga temuan ilmiah, nanti bisa berubah lagi. Tapi sejauh ini, hari ini ya segitu pembuktian sejarah yang sudah berhasil ditemukan sekarang. Kembali ke Fansur. Fansur itu di mana? Saya dari awal, waktu saya ngantar-ngantar sembako tsunami dengan PII dulu, kerjasama dengan beberapa lembaga, itu di daerah Ujung Pancu. Sekarang itu kan jalan ke Ujung Pancu itu kan di pinggirnya laut. Ada kakek-kakek bilang, dulu kalau kita dari sini mau ke laut, itu jalan kaki setengah hari belum nyampe katanya. Sekarang laut itu di depan. Jadi dulu itu daratannya itu luas di Ujung Pancu itu. Demikian juga di daerah Pande kan, daratannya itu luas dulu. Sekarang kok ada makam itu di lautan. Anak-anak muda itu kan mengangkat nisan-nisan tua itu kan di lautan, malah ke perairan kan, itu diangkat. Kenapa? Apa orang dulu nanam jenazah semiu apa bahasa Indonesia? Ubun. Hah? Ubun. Semiu dimakamkan dari tanam ya. Ya. Karena kita menerjemahkan bahasa Indonesia itu hancur lebur ya. Makanya dulu anak saya itu umur berapa tahun? Kemana dibawa orang meninggal itu? Dijawab sama mama saya, neneknya mau ditanam. Buyuk, dia tidak tanam kan? Mau ditanam, biar tumbuh ya. Ya, namanya juga anak-anak kan. Ya, jadi kadang-kadang translate itu nggak bisa langsung literal gitu ya. Harus perlu dimaknai yang bagus ya. Harus ada Grammarly Aceh Indonesia. Jadi bisa kita simpulkan daerah Ujung Pancu dan daerah Pande itu dulunya itu daratannya itu luas. Jadi jangan-jangan itu saya berspekulasi kalau dulu itu antara Ujung Pancu dengan Kampung Pande, kalau sekarang kan jadi Tanjung kan, menjorok ke darat kan. Kalau dulu itu bisa jadi dia adalah menjoroknya ke laut kalau dulu. Jadi daratannya itu luas dulu. Kalau Tanjung ya terbalik ya. Kalau Tanjung itu menjorok ke ini gimana nih? Para ilmuwan Tanjung ke darat, Teluk ke laut. Teluk laut. Nah, berarti kalau dulu Teluk dia, sekarang menjadi Tanjung karena erupsi. Ada laporan dari Kompas, saya baca Kompas, Di Aceh agak jarang kita bisa baca Kompas karena Kompas dikirim hari Senin, hari Kamis baru nyampe. Kompas baru ada hari Kamis di sini ya. Kayaknya gitu. Saya dulu tinggal di sini nyari Kompas di situ hari Kamis baru ada. Dia singgah dulu mungkin dia naik kentor. Makanya 3 hari 3 malam baru nyampe kemari. Jadi kita baca Kompas baru bisa hari Kamis. Orang di Jakarta udah siap-siap baca koran Kompas minggu depan. Kita baru baca Kompas minggu ini gitu. Koran juga begitu kan, koran nasional itu baru nyampe jam 12 atau jam 1. Orang di Jakarta koran itu sudah baca jam 5. Jadi telan informasinya banyak, tidak lama. Nah, jadi karena secara logika ya, kok jadi logika ya. Secara masuk akalnya orang-orang yang lepas sahur di India. Nah, India nih Pak Yogi di India. Gimana kabar di India? Saya pengen juga ke India nih, tapi saya takut. Kalau ada kereta api di India saya lebih suka. Kereta api langsung dari Banda Aceh ke India. Nah, itu mau saya. Kalau masih pesawat. Jadi orang ketika lepas sahur di India, baik itu pada masa kemajuan Aceh Darussalam waktu itu yang sangat kosmopolit,
masyarakatnya itu sangat ramai waktu itu. Kalau laporan daripada Dennis Lombard itu dari naskah-naskah di Aceh juga dia ambil, melaporkan bahwasanya orang di Aceh Darussalam waktu itu desak-desakan saking ramainya waktu itu. Jadi Banda Aceh ini ramainya nggak sekarang aja. Sebelum tsunami itu ramai banget. Waktu tsunami 2005-2006 sepi dikit. 2005-2006 itu seputaran kecamatan ini cuma kita doang di sini. Kantor PI ini yang ada lampu. Jadi kalau kita lihat kantor PI dari jauh itu kayak kapal Titanic di tengah laut. Cuma dia aja, ada yang lain masih padam semua ini. Jadi baru pelan-pelan ramai lagi Banda Aceh kan. Dulu 500 tahun yang lalu ketika majunya kerajaan Aceh Darussalam, yang mana dermaga Fansur itu adalah di ujung Pancu, orang ketika lepas sahur dari India itu pasti kan mencari daratan terdekat kan. Daratan terdekat yang dia cari, yaitu yang pasti dia temukan langsung, yaitu ujung Pancu ini. Atau dia mau ke Sabah waktu itu. Mungkin waktu itu Sabah juga belum terlalu maju. Tetapi yang pasti maju ya daratan luas kan, yaitu di Fansur ini, di ujung Pancu. Sebelumnya, sebelum Aceh Darussalam, sebelum pernah maju daerah Lamuri. Jadi kemajuan ini berpindah-pindah, tapi yang pasti orang mencari yang paling dekat. Dan paling dekat waktu itu adalah ketika masa Aceh Darussalam berkuasa, itu pasti yang paling dekat itu ya ujung Pancu ini kalau kita lihat dari peta dari India. Nah, itu karena waktu itu yang menguasai adalah Aceh Darussalam. Sebelumnya dikuasai oleh Pasai. Lalu Pasai itu takluk pertama dihajar oleh kerajaan Majapahit. Lalu dihajar oleh Portugal, dihajar lagi oleh kerajaan Aceh Darussalam. Tapi katanya nggak dihajar kalau oleh Aceh Darussalam, yaitu dibantu karena sama-sama Aceh mungkinnya dibantu. Ya itu kan bahasa-bahasa kita juga, konstruksi. Tapi kan waktu itu antara Pasai dengan Aceh Darussalam kan negara yang berbeda waktu itu. Jadi ketika diakuisisi atau ditaklukkan oleh Aceh Darussalam, Pasai itu, lalu yang maju adalah kerajaan Aceh Darussalam, yang mana bisa kita katakan dermaga besarnya itu atau pelabuhan besarnya itu pastinya yang dekat dengan pusat kerajaan. Kenapa kita katakan demikian? Karena Hamzah Fansuri itu dalam syair-syairnya atau dalam ajaran-ajarannya mengatakan kritiknya yang sangat kuat terhadap kekuasaan. Jadi penguasa itu terlalu lalim katanya. Sehingga kita harus mawas diri terhadap kekuasaan. Jadi bagaimana Hamzah Fansuri mampu merekam kekuasaan yang zalim? Tentunya dia dekat dengan kekuasaan itu. Maksudnya dia tidak jauh dalam mengamati fenomena kekuasaan di situ. Tentunya dia tidak mungkin dia berada di tempat yang jauh atau disingkir. Dia misalnya bisa tahu tentang kondisi geopolitik di dalam dunia, pusat kerajaan Aceh Darussalam. Atau dia berada di Baru sana, tapi dia tahu kondisi geopolitik atau konflik-konflik internal di dalam kerajaan. Dia pasti dekat dengan sini. Makanya dia disebut dengan Hamzah Fansuri. Dia tinggal di sekitaran Fansur, berkarir di sana, mengajar di sana. Kemudian dia tidak jauh daripada istana kerajaan, sehingga dia memahami kondisi kerajaan, sehingga bisa mengingatkan masyarakat dan sebagainya tentang persoalan kezoliman kekuasaan. Meskipun ada beberapa raja yang dia apresiasi sebagai raja yang baik, tetapi dia juga mengingatkan bagaimana ada kekuasaan juga yang tidak baik. Jadi bisa jadi Hamzah Fansuri itu berkarir itu dalam raja-raja yang berganti. Namanya katanya Sayyidul Mukamil kan namanya. Tapi kan kalau cucunya Iskandar Muda, kakeknya Iskandar Muda itu kan menjadi raja pada 15 hingga 1597 kalau tidak salah.
Dan pada masa itu menurut penemuan terbaru Hamzah Fansuri sudah tidak hidup lagi pada masa itu, karena Hamzah Fansuri temuan terbaru mengatakan seperti yang dilaporkan oleh Karl Koester, itu dia sudah meninggal pada tahun 1527. Sementara kakeknya Iskandar Muda itu 1597. Jadi sudah dekade ke-9 abad ke-16. Hamzah Fansuri sudah meninggal di dekade kedua abad ke-15. Jadi jauh sekali ajaran Hamzah Fansuri, antara Hamzah Fansuri dengan kakeknya Iskandar Muda, apalagi dengan Iskandar Mudanya sendiri. Karena kalau menurut Abdul Hadi M, memang sudah sangat lama jarak antara Samsuddin Al-Sumatrani dan Hamzah Fansuri, sehingga ajaran Samsuddin Al-Sumatrani bisa sangat nancep diajarkan, yaitu martabat 7, menggantikan ajaran martabat 5 yang diajarkan oleh Hamzah Fansuri. Samsuddin Al-Sumatrani walaupun banyak menyerang ajaran Hamzah Fansuri, tetapi dia lebih sering cenderung mengajarkan ajaran martabat 7 yang diwariskan oleh Abdul Karim Al-Jili. Al-Burhan Puri ya. Al-Burhan Puri dari India yang menulis tentang martabat 7 diajarkan oleh Samsuddin Al-Sumatrani di Aceh Darussalam. Saya kira sudah 5 menit ya. Oh ya, waktu bicaranya sudah 5 menit, alhamdulillah. Ada tanya jawab? Oh ya, sekarang kita sesi tanya jawab. Kalau bisa saya jawab sesingkat-singkat dan secepat-cepatnya. Kalau bisa pertanyaannya sebanyak-banyaknya. Karena tadi kan pembukaan, saya ini perlu kita lihat bagaimana nanti penjelasannya di tanya jawab. Saya kembalikan. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya tentang rentetan sejarah Kerajaan Aceh dan perjalanan hidup dari Hamzah Fansuri. Kemudian kami membuka sesi tanya jawab kepada Akanda dan Yunda yang bertanya.